prajurit tidak suka dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Pada awal video ini akan saya sampaikan cuplikan ceramah dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saat ini, dan juga cuplikan dari pidatonya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Mendengar dari pidato beliau, para warganet ini berspekulasi. Konon Bapak Prabowo sedang menyindir oknum-oknum jenderal yang kemudian warganet berspekulasi diduga adalah salah satunya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Prabowo menyampaikan bahwa jenderal-jenderal yang suka nyolongan itu diberi gelar kapal keruk. Ya, kalau prajurit tahu jenderal atasannya itu nyolongan, kapal keruk, tentu saja sudah tidak dihormati, saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian Bapak Luhut Binsar Panjaitan diduga juga nyindir Bapak Prabowo. Jangan sampai kita tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik, saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian sejumlah video dari pendapat warganet juga akan saya sampaikan dalam video kali ini. Langsung saja kita simak beritanya berikut ini. Prajurit tidak suka dengan atasan-atasan yang maling. Ada istilah mereka, istilah prajurit, istilahnya adalah kapal keruk. Betul. Jadi anak buah kalau lihat atasan, mau kolonel, mau jenderal, mau bintangnya sak dada, tapi kalau sudah terkenal kapal keruk, si prajurit akan bilang, ah, itu jenderal kapal keruk. Kamu jangan pernah mengkhianatin atau tidak merasa terima kasih pada orang yang pernah menolong kamu, atau orang yang pernah berbuat baik sama kamu. Ingat itu. Saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. Karena saya nerima sudah busuk itu barang. Opung. Sudah tahu barang itu bermasalah. Sudah rusak. Anggarannya membengkak. Utangnya tambah banyak. Kok bisa-bisanya Opung terima? Gimana logikanya itu, Pung? Bahkan Opung Luhut mengakui dirinya terlibat sejak awal pengerjaannya. Sudah tahu barang itu rusak, bermasalah. Kok bisa diterima? Hah? Pantesan aja lah ya, Opung Luhut ini dikasih banyak jabatan oleh Pak Jokowi karena menerima dan mendukung penuh proyek kereta api cepat WUS ini. Sementara para pejabat, menteri yang tidak mendukung, yang menolaknya, dipecat, dicopot, diberhentikan. Parah ya. Sudah tahu barang rusak bermasalah, diterima. Yang tidak terima, dipecat. Karena waktu saya terima, sudah busuk itu barang. Sudah busuk itu barang. Tak bisa makan juga. Ya, namanya juga ratus. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seperti biasa kami minta bantuan Anda secara ikhlas dan sukarela. Saya minta untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Ngelencer ini. Semoga bantuan Anda mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam semua urusan yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya. Semoga diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa gitu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampaikan demikian. Ini ya, saudara ya. Kalau kita punya di BAP ya, coba baca. Coba baik, baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan nomor kembali 9 dalam BAP. Nah, sesudah agak busuk kan, mungkin kerugiannya besar, lalu dipindah agar diselesaikan oleh Pak Luhut. Itu sebabnya Pak Luhut mengatakan masuk ke saya ini sudah busuk gitu. Jadi Pak Luhut tidak ikut dari awal.
Itu yang saya pahami, karena Pak Luhut bukan menteri yang terkait ketika ini dibuat gitu. Nah kan sekarang ya Tasya, ini belum lama ini ternyata ada peraturan Menteri Keuangan yang tidak diketahui banyak orang, bahwa pemerintah memberi jaminan atas utang itu, sehingga diatur mekanismenya. Kalau terjadi gagal bayar bagaimana, kalau uangnya kurang dan sebagainya, mekanisme itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 89. Loh, katanya dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Sekarang dengan adanya jaminan pemerintah kan, akhirnya pemerintah pasti bicara APBN. Kalau sudah jaminan dari pemerintah apa? Kalau bukan APBN, kalau bukan kekayaan negara, kan gitu kan? Yeah. Keuangan negara itu kan termasuk barang-barang juga. Nah, ini cilakanya kita tidak pernah tahu aksesnya. Tidak pernah punya akses untuk melihat kontraknya itu kayak apa, kan gitu kan? Yeah. DPR juga dulu kan tidak pernah raker soal ini dengan Rini Sumarno, cuma dengar-dengar berita dari koran aja gitu. Memang problem yang diciptakan oleh Jokowi ini terlalu banyak, jadi banyak hal yang dia terbebani, dari mulai soal gaya, dari mulai soal produk Jokowi yang mangkrak ya kan, atau nggak mangkrak tapi jadi hutang. Karena sekarang baru ngomong, direktur kaya baru ngomong, pas udah nonton TV pengen kita timpuknya dari TV, mana aja lo kemarin? Takut lo sama Jokowi, ya kan? Takut lo sama Luhut, ya kan? Kalau tim percepatan kereta cepat siapa? Udah kereta cepat dipercepat, kan si Luhut. Pak Luhut. Dulu yang ngomong Luhut, kenapa tiba-tiba baru ngomong kemarin? Jadi itu beban dari zaman Jokowi, nggak bisa ditahan-tahan, Pak. Meskipun dipotong banyak, tetap harus alokasikan ke IKN kan, duitnya. Coba kalau nggak ada IKN, duitnya kan bisa nambah buat MBG. Mungkin tetap 21 juta, tapi makannya bukan amplang, tapi steak, lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Nah, jadi mungkin itu duit, kalau nggak ada IKN tuh duitnya bisa jadi daging. Nah, jadi beban dari Jokowi ini hidup ya, terasa betul. Dan itu memakan banyak energi ngerapiin itu. Meskipun perapiannya juga kadang-kadang sekedar ganti pemain aja. Nah, belum lagi beban dari Jokowi itu rombongan menterinya yang masuk. Banyak kan? Banyak. Saya bisa bilang mereka beban buat Prabowo. Jadi kompetensi bos diuji, atau bahasa orang birokratnya merit system. Lu bisa apa? Lu pernah ngapain aja? Apa agenda lu? Gitu. Secara politik, fatsun politik kita bisa berbahasa, berekspresi untuk mengatakan kita udah cukup sama Jokowi. Kita ngerasain kegagalan Jokowi. Maka jangan diseret-seret lagi dong Mas Bowo, barang-barang 07 ini. Aduh, udah lama nggak ketemu Bowo. Jadi gini, susah juga kita nggak pernah ada di situasi dia. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah di sejarah Republik ini nggak banyak juga orang ada di situasi dia. Tapi ya itu tetap akhirnya membuat jarak ya, karena mesti dia jaga beberapa kabilah-kabilah politik ini. Tapi dia juga akhirnya membuat dia jadi berjarak. Ini kalau kritik kita ke Bowo ya, membuat dia jadi berjarak pada banyak korban-korban yang haknya dirampas. Baik di zaman Jokowi, banyak banget tuh korban di zaman Jokowi. Teman-teman tuh bisa lihat di mahkamahrakyat.org. Ada berapa belas isu kejahatan atau pelanggaran HAM atau pelanggaran hak-hak konstitusional di zaman Jokowi. Ada korbannya semua tuh Pak. Ada nyawa yang hilang, ada darah yang tertumpah, ada haknya orang yang hilang, ada hak hidupnya orang yang terampas, ruang hidupnya terampas, ada orang yang jadi kaya raya secara ilegal, secara tidak adil. Nah ini solidaritas penderitaan ini sedang meluas. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin Anda bertanya-tanya, usaha apa saja sih yang dimiliki oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan berapa sih harta yang beliau kumpulkan? Wow, tidak hanya satu perusahaan tentunya, tidak hanya ratusan miliar, ada yang berspekulasi nih, konon hartanya adalah ratusan triliun, ya bukan miliar. Coba kita simak beritanya berikut ini. Siapa yang tidak kenal dengan opung tajir yang satu ini? Yaps, opung Luhut Binsar Panjaitan yang diberi 2 jabatan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pembantu presiden di Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Tercatat memiliki koleksi kendaraan yang nilainya mencapai 6,2 miliar rupiah. Luhut Binsar Panjaitan melaporkan total kekayaannya sebesar 1,5 triliun rupiah. Koleksi mobilnya yang pertama ada Isuzu Pender 2006 senilai 60 juta rupiah. Yang kedua ada Toyota Alphard 3.5Q 2016 senilai 825 juta rupiah. Yang ketiga ada Lexus LS 500H 2022 senilai 3,5 miliar rupiah. Yang keempat ada Toyota Alphard 2.5 tahun 2022 senilai 1,2 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Triton 2023 senilai 528 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Tulis di komen. Inilah 16 perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. 1. PT Toba Bara Sejahtera. 2. PT Adimitra Baratama Nusantara. 3. PT Indomini. 4. PT Presensa Mineral Utama. 5. PT Kutai Energi. 6. PT Energi Mineral Langgeng. 7. PT Fairfield Indonesia. 8. PT Toba Perkebunan dan Kehutanan. 9. PT Tritunggal Sentra Buana. 10. PT Adimitra Lestari. 11. PT Smartia Simbol Gemilang. 12. PT Rakabu Sejahtera. 13. PT Kabil Citransa. 14. PT Toba Property and Infrastruktur. 15. PT Pusaka Jaya Palu. 16. PT Kartanegara Energi Perkasa. Rahasia Luhut berakhir. Koalisi Bersihkan Indonesia
akhirnya berhasil membongkar gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan dan pejabat negara lainnya. Kalau kemarin Luhut ngotot membantah dan bahkan mempolisikan Haris Azhar dan Fathia, sekarang Koalisi Bersihkan Indonesia mampu membongkarnya. Bahkan secara detail disertai data dan nama-nama yang terlibat dalam bisnis tersebut. Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang Jatam mengatakan, nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan, yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan. Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sumardi dan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, ex-Menteri Agama, yang merupakan komisaris di PT Toba Sejahtera milik Luhut. Kemudian Yusman Syafi'i Jamal, ex-Menteri Perhubungan. Lalu Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmoko, yang pernah menjabat Pangdam Patimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elit Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19, yakni kemudian Arthur Mangaratua Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik. Pandu Patria Syahir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Panjaitan, pengurus Kadin yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Organisasi Pertambangan Batubara Indonesia 2015 hingga 2018 dan 2018 hingga 2021. Namanya Bambang Brojonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT TOP. Ada pula nama Afif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi yang merupakan Dir Bambang Supriyambodo, juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera. Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtera milik Luhut Binsar Panjaitan. Menteri ini paling cuan di era Jokowi karena punya 16 perusahaan. Bahkan perusahaan batu baranya terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga lebih gampang dapat pendanaan asing. Enak banget ya jadi pejabat, semua kebijakan bisa diatur untuk mendukung bisnis. Ternyata perusahaan nikel itu dikasih potongan dan cuma bayar pajak 2%. Ini karena pemerintah ingin lebih banyak pabrik smelter nikel dibangun di Sulawesi Tengah. Sedangkan banyak sekali perusahaan Pak Luhut ini yang berada di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur. Nah, terus untungnya pemerintah dari mana kalau pemasukan pajak cuma sedikit dan 90% kepemilikan pabrik jatuh ke negara Cina. Ternyata pabrik nikel untuk bisa beroperasi butuh sumber daya listrik yang besar, makanya perusahaan batubara dan PLTU sangat diuntungkan, termasuk punya Pak Luhut. Bukannya hilirisasi nikel itu untuk transisi ke energi listrik yang bersih. Kok malah pakai energi kotor seperti batubara? Ya nggak tahu, tanya Pak Jokowi yang bikin Perpres nomor 112 tahun 2022. Di mana isinya PLTU bukan malah dipensiunkan tapi dibangun untuk mengenjot produksi nikel. Sebenarnya yang digenjot itu nikelnya atau batu baranya ya? Kok malah Cina dikasih harga $34 padahal harganya $80 aslinya? Coba kalian pikir, susah-susah stok nikel sampai digugat di WTO malah dikasihkan ke Cina dengan harga yang murah. Buat apa lagi kalau bukan untuk ekspansi batu bara dengan modal peraturan presiden tadi? Cerita ini sudah dirangkum di newsletter, subscribe ya. Luhut ini memang bangsat ya. Masa hacker melanggar hak asasi manusia. Coba bayangin ya, orang yang mau disadap itu adalah orang-orang koruptor. Apakah koruptor ini tidak melanggar hak asasi manusia? Gara-gara koruptor, gara-gara kalian yang maling, itu banyak rakyat yang terbunuh, banyak yang kelaparan. Kok sekarang kau katakan mereka melanggar hak asasi manusia? Kau yang melanggar hak asasi manusia, menumpuk uang ratusan triliun hanya untuk pribadi kau dan rakyat 280 juta menjadi lapar. Oke, kawan-kawan, komentari bajingan ini. Di tengah sorotan publik muncul kabar mengejutkan. Kekayaan Luhut disebut mencapai 274 triliun rupiah. KPK dikabarkan akan melakukan peninjauan dan penyelidikan terkait harta kekayaan tersebut. Namun, pernyataan tegas dari Luhut sontak mengguncang jagat politik. Siapa yang berani coba mengusik saya pastikan mereka akan tamat. Begitu lantangnya Luhut memperingatkan pihak-pihak yang mencoba menyentuh urusannya. Tapi di sisi lain, Mahfud MD tampil dengan sikap tegas dan lugas. Semua wajib diperiksa KPK. Jangan biarkan satupun para mafia lolos. Pernyataan dua tokoh besar ini pun membuat publik terbelah. Akankah KPK benar-benar berani menindaklanjuti penyelidikan ini? Ataukah tekanan politik akan membuat semuanya berhenti di tengah jalan? Satu hal pasti, rakyat menunggu. Kebenaran harus berdiri di atas segala. Luhut Binsar punya 16 perusahaan tambang sejak menjabat. Truk Hasil Bumi Indonesia, mantan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
telah memiliki 16 perusahaan tambang sejak awal pemerintahan Jokowi berkuasa. Mulai dari batubara, minyak bumi, kelapa sawit, nikel, emas, tembaga, hingga pasir kuarsa dimiliki PT Toba Bara Sejahtera sebagai perusahaan induk. Dari 16 perusahaan tambang tersebut, beberapa merupakan perusahaan bersama dengan keluarga Solo. Berikut perusahaan tambang pria asal Batak Toba yang setiap tahunnya mampu mendapat keuntungan 1 triliun dari mengeruk hasil bumi Indonesia. PT Toba Bara Sejahtera, PT Adimitra Baratama Sejahtera, PT Indomining, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Energi Mineral Langgeng, PT Fairfield Indonesia, PT Perkebunan Kaltim Utama 1, PT Tritunggal Sentra Buana, PT Adimitra Lestari, PT Smartias Indo Gemilang, PT Rakabu Sejahtera, PT Kabil Citranusa, Toba Property and Infrastructure, PT Pusaka Jaya Palu, PT Kartanegara Energi Perkasa. Dengan jabatan dan kewenangannya, semua bisnis Luhut berdiri dan mendapatkan konsesi tanpa perlu melihat dan mengecek apakah lokasi penambangan masuk kawasan konservasi atau tidak. Dengan kekuasaannya, pria asal Batak ini langsung mencengkeram semua urusan energi dan pertambangan. Namun sayangnya, pria asal Batak ini terkenal pelit dan sangat sedikit yang diberikan untuk rakyat Indonesia melalui program CSR atau program sosial perusahaan. Kalian sudah baca berita artikel ini nih ya. Menteri Keuangan Bapak Purbaya dan Luhut Sitompul tidak tegur sapa saat sidang kabinet. Gak apa-apa Pak, gak usah tegur sapa, gak usah nanya ke si Luhut, gak usah, gak penting ya. Dia masanya sudah habis. Mungkin dulu zamannya Mulyono dia yang paling angku itu Pak ya. Sekarang mah udah nggak ada lagi backingannya dia. Jadi Bapak Purbaya nggak usah takut, hiraukan saja tuh Luhut Sitompul. Pejabat atau menteri yang pro kepada rakyat, membela kesejahteraan rakyat, biasanya dimusuhi Pak sama pejabat-pejabat mafia, pejabat-pejabat yang memang merongrong anggaran negara. Ya, jadi Bapak Purbaya tenang aja, walaupun dibenci sama pejabat mafia, pejabat-pejabat kayak gitu tuh nggak usah takut. Bapak didukung oleh rakyat Indonesia. Kalau bisa, Luhut Sitompul diperiksa tuh Pak, suruh KPK meriksa dia. Bisa jadi proyek kereta WUS, ada anggaran yang masuk ke kantong dia saat rezim Mulyono. Salam, akal sehat. Sederhana kata-katanya, tapi Pak Purbaya berhasil bikin celeng termul gerah semua. Ya bayangkan aja, baru kali ini ada menteri yang berani mengakui bahwa Cortex adalah aplikasi yang sistemnya murahan, bermasalah, tapi anggarannya triliunan. Nah sekarang poinnya, kalau Pak Purbaya sendiri mengakui bahwa Cortex programmernya cuma setingkat lulusan SMA atau SMK, ya. Sekarang pertanyaannya, 1,2 triliun anggaran Cortex itu larinya kemana? Kemana coba? Hah? Garis bawahi, anggaran Cortex di era Jokowi itu 1,2 triliun. 1,2 triliun. Nah kalau programmernya kualitasnya cuma setingkat SMA, serius nih, nggak ada lembaga penegak hukum kayak Kejagung, Kepolisian atau KPK memeriksa pejabat yang berkuasa pada saat itu, yang bertanggung jawab pada saat itu. Serius nih, nggak ada yang gerak. Kepintaran Menteri Keuangan Indonesia yang baru, ia berfokus bukan untuk menaikkan pajak, melainkan menggunakan cara peningkatan ekonomi. Karena Pak Purbaya meyakini bahwa jika ekonomi berputar, maka pajak pun akan lancar. Pajak di Indonesia saja sudah sangat besar, bahkan tergolong sangat menekan. Menko Purbaya murka, proyek Danantara, ketahuan mau pakai uang negara buat nutup utang. Purbaya langsung gebrak meja dan teriak, uang rakyat bukan buat nolong bisnis rakus. Pejabat langsung gemetar. Purbaya tegas, siapapun yang berani bikin rakyat rugi, siap dia lawan habis-habisan. Di mana jadi saya terlibat? Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemerintahan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini. Datang saya tunjukkan salah saya di mana. Saya mulai tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan dua anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Ya saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Baik kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya tidak berlebihan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertarungkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini dalam umur saya seperti ini, dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Secara moral, anak
cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lord, saya dibilang apa lagi. Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, ada pencuri, tidak lakukan. Jadi mesti bagaimana? Demikian saudaraku, informasi berita video yang kita bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas itu beredar di berbagai platform media sosial dan sudah viral. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat, memberikan hikmah, minimal memberikan edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan bisa juga menghibur kalian semuanya ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Saudaraku, itu ya yang ingin kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahin siapapun. Sekali lagi, bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Semoga bermanfaat, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya, salam persatuan, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika Jaya.